Hidup ini tak selamanya terang. Kerja selama 11 tahun, setiap hari lembur. Jasa tak diingat, kerja keras tak dihargai. Kauchelei sebagai tim leader di perusahaan pengembang aplikasi. Pada akhirnya kena PHK karena telah masuk usia paruh baya, kalah saing dengan anak muda. Perusahaan beri pesangon tak sesuai dengan perkalian tahun kerja. Kauchelei merasa tak dianggap sama sekali. Emosi, dia pun banting kaca office dan mengancam akan lapor ke Disnaker. HP-nya tak berhenti bunyi. Panggilan dari kurir yang mengantar pesanannya. Kurir ngomel karena telah nunggu lama, pesanannya yang lain pun jadi ikutan telat antar. Kauchelei tak peduli. Dengan emosi dia pun membuang pesanannya ke dalam tong sampah. Lalu beri rating bintang 1 kepada si kurir. Sebulan telah berlalu. Sudah sekian banyak lamaran yang dikirim. Dapat 1 panggilan interview. Itu pun karena salah lihat tahun lahirnya, kirain 98 ternyata 78. Kauchelei pun disindir tua dan disepelein. Terpaksa nyari kerja lewat agen, tapi malah kena tipu. Keadaan ekonomi rumah pun tak bagus. Ayah mendadak kena stroke. Tagihan rumah sakit yang tinggi memaksanya menerima pesangon yang tak sepadan itu. Meskipun istri bisa ngajar les buat bantu biaya hidup, tapi cicilan rumah sudah nunggak 2 bulan. Lagi pusing-pusingnya mikir kemana nyari duit. Tiba-tiba dia melihat seorang kurir sedang live streaming bahas penghasilannya. Tak ada pilihan lain, Kauchelei daftar jadi kurir. Yang namanya kurir, pengaturan waktu adalah kunci dari segalanya. Dia belajar pengenalan aplikasi. Dari cara menerima orderan, mengantar, pelajari rute jalan, hingga menyelesaikan orderan. Jadi kurir bukanlah hal yang mudah. Jika ada pesanan yang telat maupun dapat rating bintang 1, maka kurir akan kena potong duit. Coba lihat abang hitam ini, dia adalah kurir terbaik. Peringkat pertama pesanan terbanyak. Menghafal semua jalan tikus. Tiap hari kerja 16 jam, sehari minimal menyelesaikan 70 orderan. Jarang makan sehingga kena sakit mah. Lalu, ini abang pelit. Si abang pelitnya tak ketulungan. Kaca spion patah, dilem. Helm pecah juga dilem. Hari-hari minum air keran, makan cuma nasi putih pakai siraman kuah. Saat Kauchelei berkenalan dengannya, baru sadar, rupanya abang pelit adalah kurir yang waktu itu mengantar pesanan ke kantor dan dikasih rating bintang 1. Kauchelei pun hidupkan aplikasi. Dapat orderan pertama. Akibat kelamaan nunggu pesanan siap. Ditambah lagi gak hafal jalan. Akhirnya orderan pertama pun lewat waktu. Dapat orderan kedua, pengantaran ke rumah sakit. Akibat kelamaan antri naik lift, terpaksa pakai tangga naik ke lantai 12. Lagi-lagi lewat waktu dan kena potong duit. Orderan ketiga. Lama nyari pesanan karena toko rame. Tiba di kampus malah disuruh security mutar jalan kaki masuk jalur samping. Sesampainya di tujuan, kurir gak diperbolehkan naik ke asrama. Telepon-telepon, tapi gak diangkat. Terpaksa berteriak memanggil namanya. Dan setelah pesanan lewat waktu, si pelanggan baru turun mengambil pesanannya. Kauchelei emosi menceramahinya. Karena itu juga, dia dapat rating jelek bintang 1. Dan masih banyak lagi pengalaman pahitnya. Dari yang sepeda motornya kena tilang karena parkir di depan mall. Pesanan di cancel pembeli, pingsan di jalan karena telat makan, hingga mengantar pesanan ke kantor sebelumnya, kena ejek teman-teman kantor dulu. Pokoknya dalam sebulan, dapatnya tak seberapa setelah kena potong denda. Menjadi peringkat terakhir. Tadinya sempat putus asa, tapi apa daya masih perlu bayar cicilan rumah dan biaya terapi ayah. Mau gak mau, Kauchelei rapatkan gigi dan terus maju. Supaya tak lagi telat mengantar pesanan, dia cari tahu kiat-kiat sukses dari teman-teman lain yang sudah berpengalaman. Mencatat semua memo penting. Dari rute-rute jalan, akses khusus kurir hingga loket khusus tempat drop pesanan. Pendekatan dengan pemilik resto juga penting. Itu memudahkan penghematan waktu mencari nomor pesanan sendiri. Tak lupa kasih rokok ke security agar diizinkan masuk lewat jalan pintas. Setelah kiat-kiat itu semua dipraktekkan, perlahan-lahan omset Kauchelei mulai naik. Dia tak lagi menjadi peringkat terakhir. Maka itu tak salah kata-kata dari orang tua yang sering kita dengar. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Malamnya kalau ada waktu, catatan rute serta jalan tikus yang tak banyak diketahui orang, didigitalisasi ke dalam aplikasi. Kauchelei adalah orang coding, buat aplikasi sangat mudah bagaikan ngupil baginya. Dan setelah jadi aplikasi buatannya itu, dia bagikan kepada kurir lainnya. Dengan adanya aplikasi ini berharap semua kurir bisa terhindar dari yang namanya salah jalan, pesanan lewat waktu dan terkena potong duit. Kini Kauchelei sudah menjadi kurir beberapa bulan. Dia mulai pro. Sejauh ini sudah menyelesaikan 1997 pesanan. Malam ini adalah hari terakhir penentuan kurir terbaik. Siapapun yang telah menyelesaikan pesanan terbanyak, akan mendapat bonus tambahan dan penghargaan dari pusat. Semua orang kebut antar pesanan sebelum pukul 12 malam. Ketika Kauchelei tinggal 1 pesanan terakhir, karena buru-buru, dia pun mengalami kecelakaan. Meskipun kepala terasa sakit, dia tetap bangkit berdiri, mengambil HP, lalu lanjut mengantar pesanan. Akhir cerita, Kauchelei menjadi kurir terbaik. Dan aplikasi buatannya menjadi semakin populer di kalangan kurir. Hal ini menjadi sorotan CEO sebuah platform distribusi makanan online. Hidup tak selamanya terang. Mungkin suatu hari, kita pun akan tersesat dalam kegelapan. Karena itu, hargailah setiap orang tanpa memandang status atau harta. Ingat, pekerjaan kurir itu berat dan melelahkan. Jangan sesuka hati memberi rating rendah kepada ojol atau kurir. Bagi pengguna, itu mungkin hanya sekedar sentuhan jempol. Tapi bagi driver, itu adalah penentu nasib dan kinerja mereka. Nonton Rekap ingin menyampaikan respek kepada semua driver di luar sana. Terima kasih atas kerja keras kalian.